Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo KPTkers, ketemu lagi tentunya di podcastnya KPTK dong ya. Masih bersama saya nih, Nurul Cilbar, suara kecil badan besar. Jadi jangan bosan-bosan yang ngelihat saya di podcast gitu ya. Nah baik, oke KPTkers, hari ini masih seputar pembahasan tentang KPTK punya pelatihan. Nah, kali ini apa sih yang akan kita ulik? KPTkers yang mungkin nanti termasuk di bidangnya nih bisa nih mulai mencari atau mulai mendengar nih bagaimana pelatihan yang kali ini akan kita bahas itu akan dilaksanakan oleh KPTK. Baik, pelatihan yang akan kita bahas hari ini yaitu pelatihan diversifikasi produk olahan surimi dan turunannya. Nah, pastinya pembahasan kali ini tentu ya masih dengan ahlinya, yaitu para ahli di KPTK atau person in charge-nya di pelatihan ini, yaitu para Widya Iswara dan juga PTP di KPTK. Nah, kali ini dengan siapa narasumbernya? Yaitu salah satu Sri Kandinya KPTK nih, gitu ya, yaitu dengan Ibu Risna Ambriani MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Nurul. Sehat ya Bu? Alhamdulillah ya. Sehat. Jadi Bu Risna ini merupakan Widya Iswara ahli media yang ada di KPTK sekaligus penanggung jawab atau person in charge-nya untuk pelatihan diversifikasi produk olahan surimi dan turunannya gitu. Oke, baik. Ibu, ini saya nih kalau mendengar pelatihan ini nih tuh diri saya tuh langsung berpikir, ini surimi yang seperti saya pikirkan nggak ya? Surimi 2 gitu ya, atau surimi seleraku gitu ya. Nah itu tentunya saya akan bertanya kepada Ibu, sebenarnya pelatihan ini apa sih Bu? Tentang apa dan kenapa dibuat oleh KPTK untuk pelatihan tahun ini? Oke, baik Mbak Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTkers ya. Jadi pelatihan diversifikasi olahan surimi dan turunannya ini untuk diversifikasi ya keanekaragaman produk olahan perikanan, Mbak Nurul ya, karena kan kita KPTK bidang perikanan. Nah, milih surimi ini sebenarnya surimi ini bukan asli Indonesia sih ya, kalau dari bahasa Jepang. Secara harfiah itu itu artinya daging yang dilumatkan. Jadi salah satu produk setengah jadi atau intermediate product. Jadi produk ini nanti akan diolah lagi menjadi produk jadi. Nah, seperti itu. Jadi produk ini dibekukan. Kenapa dibekukan? Untuk masa simpan yang lebih panjang ya. Kurang lebih bisa disimpan loh dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sehingga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman bagaimana mengembangkannya menjadi turunan-turunannya yang lain gitu. Jadi turunan dalam judul pelatihan ini bukan berarti sama dengan anak keturunan ya, seperti itu. Jadi surimi itu sebagai produk intermediate, nanti dibuat produk jadinya. Jadi buat ekado ya, buat bakso ikan. Tadi daging ya Bu olahannya. Apakah daging. semua daging atau jenis daging tertentu saja Bu? Sebenarnya kalau bisa semua daging ya, mau daging sapi juga boleh ya dibuat surimi, dibuat dalam bentuk pasta boleh. Tapi kali ini kita khusus di ikan. Oh, di ikan daging gitu ya. ikan. Berarti pengolahan daging ikan dan turunannya gitu ya. Menjadi produk olahan. Jadi buat surimi dulu nih. Dari surimi nanti buat apa gitu bebas gitu. Jadi surimi ini sudah produk ya Bu ya? Intermediate setengah jadi. Intermediate setengah jadi. Gitu. Oh, dan turunannya itu berarti produk jadinya. Dari surimi yang kita udah buat ini kan udah dibukukan, dilelehkan kembali, kemudian kita buat produk jadinya gitu. Oh, gitu. Kita bisa bikin bakso ikan. Pokoknya kalau bicara surimi ya kita jadi lapar. Kotak-kotak itu masuk nggak Bu bagian dari itu? Bisa, masuk. Oke. Terasa lezat nih ya kalau tapi udah kalau kayak yang gitu, itu udah masuk ke khas masing-masing daerah. Oke, baik. Terasa lezat ya KPTkers, kita akan mengulik lebih dalam lagi nih. Nah Ibu, pelatihan ini berarti kan kalau diversifikasi itu kan kalau yang saya tahu kan penganekaragaman gitu ya. Mencoba peluang keuntungan produk dan jasa. Berarti nanti produk yang bisa dipasarkan gitu ya Bu ya? Iya, pastinya bisa. Gitu. Karena untuk di vokasi di SMK kan berarti kita kan itu harus berbasis kewirausahaan ya Bu ya. Nah itu oke, baik nih itu KPTkers. Nah
ini kan sebelumnya sudah pernah ada ya Bu. Ada nggak yang berbeda Bu kali untuk tahun ini untuk pelatihan ini? Oke, kalau untuk di tahun ini kemarin itu kita buat ya, tahun lalu kita buat juga pelatihan yang sama gitu. Karena ini adalah pelatihan dasar Surimi dan turunannya. Tetapi yang baru tahun ini itu coba kita buat produk kreatif. Jadi teman-teman guru akan mencoba membuat ya, nanti akan membuat produk olahan dari surimi itu, tetapi dari kekhasan daerah mereka masing-masing. Jadi nanti akan kita lihat nih, mungkin dari Sumatera akan buat seperti apa surimi itu ya. Jadi banyak hasil olahan dari seluruh ini ya Bu, Bisa. Beraneka Ragam Indonesia. Wah, menarik ini KPTkers. Oke, terus Ibu untuk ini nih, para KPTkers yang tertarik mengikuti pelatihan ini, apakah ada syarat khusus ataukah syarat tertentu untuk mengikuti pelatihan ini, Bu? Oke, tentunya ada ya. Nah, teman-teman KPTkers, untuk teman-teman yang berminat mengikuti pelatihan ini, silahkan yang pertama itu bagi guru bidang pengolahan hasil perikanan. Dengan 1-4 tahun pengalaman mengajar. Jadi kalau 1 tahun mengajar udah boleh mengajukan boleh diri, ya, berarti boleh mengikuti ini. Ya. Kemudian yang kedua bagi teman-teman guru yang mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi bukan hanya guru pengolahan dan perikanan, pengolahan hasil perikanan. Bisa juga teman-teman dari NKPI, ya, bisa juga dari perikanan yang lainnya, misalnya dari budidaya, tapi mereka mengajar produk kreatif, boleh. Oke. Bisa. Nah, itu jadi KPTkers yang mungkin selain dari dari bidang pengolahan perikanan, tapi dari bidang produk kreatif dan kewirausahaan bisa juga ya, termasuk NKPI ya Bu ya? Bisa. TKPI bisa, padahal itu kan kelautan, tapi bisa juga ya Bu ya? Kan di kurikulum Merdeka itu kan ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, jadi mereka bisa. Oh bisa ya? Nah itu KPTkers, mulai tertarik silahkan nanti KPTkers mendaftar untuk pelatihan ini begitu ya. Bagaimana pelatihan ini akan menerima KPTkers untuk menjadi pesertanya? Apakah ada syarat khusus Bu? Itu tadi dibuktikan dengan atau caranya gimana Bu untuk mendaftar pelatihan ini? Yang pertama dibuktikan dengan SK pembagian tugas. Kemudian yang syarat selanjutnya belum pernah mengikuti pelatihan yang sama, karena ada tuh Mbak Nurul SPD, spesialis pelatihan spesialis. Apa itu Bu SPD? SPD itu spesialis apa ya? Spesialis pelatihan gitu. Jadi tahun ini ada lagi orangnya sama gitu. Itu terus ya teman-temannya yang lain pelatihan. kok. Orang bilang spesialis pelatihan gitu. Ya. Jadi jangan seperti itu, karena kenapa, banyak kesempatan, kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman guru kita yang lain untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Jadi dibuktikan dengan tidak pernah ikut di kegiatan ini, belum pernah ikut di kegiatan ini. Kemudian tadi ya dibuktikan dengan SK pembagian mengajar dari kepala sekolah. Nah itu dia KPTkers, itu tadi syarat bagaimana mengikuti pelatihan ini dan caranya bagaimana. Nah itu sebenarnya nanti akan ada di bagian episode podcast punya pelatihan gitu ya, bagaimana cara mendaftar pelatihan-pelatihan di KPTK. Jadi KPTkers tuh harus setia dan nonton terus nih di podcastnya KPTK. Baik Bu, Ibu pastinya dong pelatihan ini bekerja sama dengan industri ya Bu ya. Nah industri apa? Ada berapa industri kah yang bekerja sama Kalau dan untuk apa di saja? Pengolahan untuk di surimi ini satu industri ya, yang bergerak industri di bidang surimi. Insya Allah kita akan bekerja sama. Jadi teman-teman itu nanti sekaligus nih pola pelatihannya ya, saya jelaskan ya Mbak Nurul. Nanti kita akan melakukan secara blended, ada daring dan secara tatap muka. Jadi yang bisa kita berikan gitu ya, secara daring itu nanti akan kita berikan ya Bapak Ibu, utamanya terkait dengan konsep-konsep ya, kemudian bagaimana prosesnya itu bisa kita lakukan. Tetapi nanti pada saat tatap muka itu kita langsung harus praktek. Kita harus praktek tadi untuk membuat surimi dan turunannya. Seperti itu. Berarti prakteknya di tempat magang Bu? Atau nanti gimana? Kita akan apakah kita akan ke KPTK atau nanti kita akan memilih salah satu perguruan tinggi vokasi yang ada di Sulawesi Selatan ini. Begitu. Setelah itu nanti selesai prosesnya kita akan mengikuti magang. Berarti pelatihan dan magangnya di wilayah Sulawesi Selatan ya Bu? Mudah-mudahan magangnya bisa kita ke Jawa. Nah itu dia biar lebih menambah lagi. Iya benar. Nah itu dia KPTkers. Tunggu aja di mana tempat magangnya kah, gitu ya. Oke baik, Ibu itu tadi sudah penjelasan Ibu. Nah bagi peserta yang nantinya akan mengikuti pelatihan ini, apa sajakah yang
KPTkers akan dapatkan Bu di pelatihan ini? Yang pertama tentu Selain dapat skill tentu ya. dapat skill tentunya ya. Kemudian bisa berbagi dengan teman-teman senusantara ini ya, Bapak Ibu. Kemudian juga yang kedua akan mendapatkan sertifikat. Yang sertifikat itu seperti sertifikat pelatihan dari BPPMPV KPTK sendiri. Kemudian akan mendapatkan sertifikat dari industri. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Karena nanti ada uji kompetensi. Seperti itu. Uji kompetensi ya Bu ya. Jadi tuh ada 3 sertifikat KPTkers yang KPTkers dapatkan. Jadi kurang apa lagi nih untuk menambah apa sih istilahnya kalau di dunia vokasi itu, kalau di dunia para guru KPTkers itu untuk nambah dupak ya Bu ya, untuk nambah jenjang karirnya gitu ya. Jadi ada dapat 3 sertifikat dari BNSP tentunya nanti melalui UKK ya, begitu ya Bu ya. Terus sertifikat dari KPTK sendiri dan sertifikat dari industri. Baik. Oke. Ibu Risna, kira-kira nih kapankah pelatihan ini akan dijadwalkan kira-kira? Insya Allah Bu? kita jadwal Maret. Oh Maret ya? Bentar lagi. Sebentar lagi dong Bu. Wah menarik ini. Kami udah melakukan penyiapan utamanya dong. terkait dengan industri juga kita sebentar. Sudah ini ya. Jadi tuh KPTkers di bulan Maret ini silahkan nih ditunggu saja pembukaan untuk pelatihan ini pastinya ya Bu. Siap. Pelatihannya pasti tentunya pembukaannya melalui SIM PKB. Nah nanti bagaimana prosesnya? Sekali lagi saya nggak bosan-bosan nih mengingatkan KPTkers untuk setia nih menonton podcastnya KPTK terkait tentang bagaimana sih pendaftaran peserta pelatihan di KPTK. Baik, Ibu ada lagi kah yang mau disampaikan? Atau Ibu bisa mengajak nih agar lebih menarik lagi nih, menarik peserta nih untuk pelatihan ini. Baik, silakan terima kasih Ibu. Mbak Nurul. Baik Bapak Ibu guru se-Indonesia ya, se-Nusantara. Mari BPPMPV KPTK untuk tahun ini punya 4 pelatihan pengolahan hasil perikanan. Salah satunya adalah diversifikasi produk olahan surimi dan turunannya. Silahkan daftarkan diri apabila Bapak Ibu mau memenuhi persyaratan yang telah kami sebutkan tadi. Ayo Bapak Ibu, ini adalah ajang kita belajar, ajang kita berdiskusi, ajang kita silaturahmi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ajang kita untuk membuat produk-produk kreatif sehingga Bapak Ibu di sekolah punya ciri khas masing-masing, punya brand masing-masing untuk kita jual, meningkatkannya menjadi teaching factory. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tentunya tentu juga untuk menambah ini ya Bu, untuk di dunia vokasi ya Bu, untuk anak-anak didik kita gitu ya. Jadi melalui Bapak Ibu yang sudah dilatih, Bapak Ibu bisa menerapkannya ke peserta didik gitu. Nah, oke, baik. Terima kasih Ibu Risna atas waktunya hari ini. Mbak Nurul. Baik KPTkers, saya mau mengingatkan kalau masih ada pertanyaan nih yang mau ditanyakan, jangan lupa bisa di komen di YouTube podcastnya KPTK gitu ya, jika masih ada yang mau ditanyakan terkait pelatihan ini gitu ya. Atau nih bagi KPTkers yang sudah pernah melihat atau mengetahui nih Ibu Risna nih, wah saya kenal gitu ya, atau saya langsung aja nih nanya ke orangnya, silahkan boleh juga ya Bu. Silahkan. Gitu ya. Kalau diumumkan di sini nomornya nanti rame ibunya nih, nanti banyak yang lain-lain. Jadi KPTkers, bagi KPTkers yang masih mempunyai pertanyaan terkait pelatihan ini, yang masih belum puas nih, masih ada yang KPTkers ingin tahu, jangan segan atau jangan malu untuk bertanya, bisa melalui kolomnya YouTube KPTK tentunya di podcast ini. Atau nih bagi KPTkers nih yang sudah mengetahui atau mengenali narasumbernya secara langsung, sudah mempunyai kontaknya, silahkan tanya langsung dengan person in charge-nya, dengan Ibu Risna, boleh ya Bu? Boleh, silakan. Iya. Dan juga jangan lupa KPTkers untuk setia mengikuti medsos kami di channel YouTube, Instagram gitu ya, dan juga nanti ada Facebook di bppmpvkptk.kemdikbud. Oke, sekian dari kami. Saya Nurul Hayati dan Ibu Risna Amriani. Kita sign out dulu. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.